wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa ngumpul lagi, bermajelis lagi, dan karena habis sholat langsung mulai ya, jenengan bisa sambil zikir, wirid dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita tauhid, dan ayat yang menjadi fundamental dalam tauhid adalah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya hidup kita tidak lain dan tidak bukan itu untuk beribadah. Nanti dalam tafsir yang disebutkan liyuwahidu, untuk bertauhid. Dan tauhid ini menjadi landasan hidup kita dalam semua sendi. Bahkan ketika saya kuliah ekonomi syariah, tapi itu pihak kampus yaitu Universitas Trisakti waktu itu mengambil concern tentang bagaimana ekonomi dikaitkan dengan tauhid, dengan mengambil guru besar Masudul Alam Khuduri, profesor, dia dari orang warga negara Inggris tapi aslinya atau kelahiran Pakistan kalau tidak salah. Dan teori beliau yang fenomenal adalah TSR, Tauhid String Relation. Dan di situ saya terbengong-bengong. Ternyata dulu yang saya pikir tauhid itu cuma ngomongkan akidah, kesyirikan, ternyata bisa ditarik ke ekonomi. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyatakan atau menyampaikan bahwasanya kita tercipta hanya untuk beribadah, maka di antara bentuk ibadah yang mungkin akan kita lakukan dalam waktu dekat yaitu berkurban. Sehingga akhirnya tauhid pun juga selain bisa dikaitkan ke tadi ekonomi, akidah dan seterusnya, bisa juga dikaitkan tentang fikih, di mana seorang yang beriman dalam berkurban disebutkan di dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. Disebutkan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27, dikisahkan tentang kurbannya putra Nabi Ibrahim. Jadi kurban itu bukan syariat kita saja, tapi sudah jauh sebelum kita, bahkan sejak Nabi Adam. Putra Nabi Adam ketika diperintahkan untuk berkurban, Allah berfirman, utlu alaihim naba'a nabnai Adam bil haq. Ceritakan kepada mereka kisah kedua putra Adam yang sebenarnya, idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima. Ketika mereka diperintahkan untuk berkurban dan salah satunya diterima, walam yutaqabbal minal akhar, dan yang lain tidak diterima. Sehingga dalam konteks ayat ini ya, kita bisa pahami bahwasanya orang yang beriman, yang beribadah hanya kepada Allah, salah satu bentuk ibadahnya adalah berkurban. Dan kalau kita kembali kepada bahasa Arab, kurban itu maknanya adalah persembahan atau dipersembahkan, sehingga tidak selalu harus binatang. Makanya dalam konteks putra Nabi Adam dua itu, Habil dan Qabil, yang satu berkurban binatang yaitu kambing atau domba, yang satu berkurban hasil bumi. Dan Allah menyatakan bahwasanya fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ada yang diterima, ada yang enggak. Satunya diterima, satunya enggak. Qala la aqtulannak. Dan orang yang tidak diterima atau putra Nabi Adam yang kurbannya tidak diterima, dia mengatakan kepada saudaranya, kowe meh tak pateni. Nah, ini menjadi indikasi bahwasanya dalam konteks ibadah saja, dalam konteks penghambaan kepada Allah saja muncul iri dan dengki. Apalagi urusan dunia, urusan jabatan, pangkat, golongan dan seterusnya. Qala inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Nah, karena yang satu ini anak soleh, maka yang soleh ini pun mengatakan, Mas, kurban sing ditampa karo Gusti Allah kuwi mung kurbane wong takwa. Nah, ini yang kita menjadi concern, bahwasanya dalam berkurban kita harus bertakwa. Nah, takwa niku napa? Secara makna mentaati perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Tapi secara teknis operasional berarti ketika kita berkurban harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketentuan apa? Ketentuan syariat, makatan. Sehingga kurban tidak cuma semata-mata soal mengeluarkan duit, tapi juga harus menghadirkan sesuatu yang benar.
Kula paringi contoh, misal ini Pak Diyat niku ya trone kathah. Terus ning kene korban nek wong wedhus karo sapi wis umum, aku sesuk meh korban sapan jaran gitu. Nah, walaupun lebih mahal ya gak keterima karena tidak sesuai dengan aturannya. Kenapa? Karena korban itu min bahimatil an'am, hanya dari binatang ternak, dan binatang ternak yang masuk dalam kategori bahimatul an'am niku nggih namung kambing dan yang semisal yaitu domba. Rusa pun tidak boleh, menjangan tidak boleh, kanguru pun tidak boleh. Kemudian sapi dan yang semisalnya yaitu kerbau. Mungkin dan sing kurban sing mirip kados sapi ini kan apa? Anoa. Niku nggih mboten asal. Kemudian yang terakhir unta dan yang semisalnya. Misalnya pripun kan ada unta punuk 2, punuk 1 itu kalau jenisnya unta masih boleh. Jadi yang pertama adalah bertakwa. Nah, nanti kita coba kasih contoh tentang takwa itu. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, lalu periode setelah Nabi Adam ada Nabi Ibrahim dan putranya sebagaimana kita sudah ketahui, ya. Ibrahim alaihissalam berkata kepada putranya, dan ini sebagai bentuk ketauhidan juga ketika diminta untuk mengkorbankan putranya, ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, ya bunayya niku panggilan le cah bagus cah ganteng. Dek bengi aku turu ngimpi, ya, dalam mimpiku kuwi aku mbleh kowe. Ya. Fangdur madza tara, piye pendapatmu? Nah, dalam teknis turunnya wahyu kepada nabi dan rasul, salah satu bentuknya adalah lewat mimpi. Nah, ini bapaknya Rasul, anaknya Nabi juga. Makanya dalam konteks itu anaknya paham, nek seorang Rasul adalah bapak saya, terus ngimpi, ya. Maka si anak yang juga merupakan Nabi mengatakan, ya abadi if'al ma tu'mar, sumangga manglampahi. Ini hanya berlaku untuk Nabi, dan Nabi sudah selesai ketika Nabi Muhammad sudah wafat. Makanya Nabi mengatakan, ana khotamul anbiya wal mursalin. Aku ki Nabi terakhir dan juga Rasul terakhir. La nabiya ba'di, tidak ada Nabi setelahku. Sehingga umpami bapak kula ngimpi terus ngomong, "Le aku ndek pengen ngimpi men boleh kowe." Kula moh menjenengan sanes Nabi kok. Sehingga ini enggak bisa nggih dijadikan pembenar ketika misal ada orang membunuh anaknya atau mungkin istrinya dengan dalil ini. Kenapa? Nabi dan Rasul sudah selesai. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat 102, kemudian di ayat 105-nya dikatakan Allah menjawab apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Qad sadaqta ru'ya, kamu sudah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin, dan karena kamu benarkan dan kamu persembahkan putramu, kami ganti dengan kambing yang besar dan kami balas, dan balasan itu terjadi karena kamu orang yang muhsin. Sehingga syarat berkurban yang kedua harus muhsin. Sehingga nanti dalam prakteknya ketika kita sudah memenuhi ketentuannya untuk bertakwa tadi, kita juga harus ihsan. Salah satu bentuk ihsan dalam berkurban adalah wa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinud dibhah. Kalau akhirnya kamu harus menyembelih, maka sembelihlah dengan ihsan, kata Nabi. Contoh yang dilanggar dalam beberapa praktek, ada seorang juleha, juru sembelih halal, yang WA saya, dia bilang saya kerja di salah satu RPH. Di RPH itu ada tukang mengkuliti sendiri. Nah, si juleha menyembelih, seret, terus habis itu disuruh minggir mas. Dan dirampungi tukang kelet, tukang kulit. Ya. Akhirnya tukang kulitnya kan melihat sapinya masih gerak. Terus yang terjadi, ditusuklah itu bagian jantungnya biar cepat mati. Dan sebagian tukang kulitnya langsung memotong bagian-bagian tertentu. Nah, proses ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena binatangnya belum mati sempurna, masih yataharrok, masih bergerak. Sehingga yang terjadi, kalau itu dilakukan, maka semua binatang itu menjadi bangkai. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, ada takwa, ada ihsan. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya nyoba membawa beberapa kitab, disebutkan di dalam kitab fikih Muyasar, fikihnya sebagian guru besar di Saudi,
Jadi mereka menyusun kitab ini agar mempermudah kita. Ada dua dalil yang menjadi landasan dalam takwa, dan ini sebenarnya banyak, cuman pagi ini kita bahas dua ini agar kemudian bisa menjadi pencerahan buat kita semua. Yang pertama, bahasanya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam doha bikab saini. Bahasanya Nabi SAW itu doha, berkurban. Nah, tadi bahasa Arabnya kurban itu bisa binatang, bisa yang lain kan, dipersembahkan. Tapi karena konteksnya kita sekarang syariat Nabi Muhammad, maka kurbannya kan nggak boleh kurban tadi buah-buahan pertanian nggak boleh. Jangankan itu, kuda aja nggak boleh gitu. Maka di sini digunakan kata doha. Doha itu artinya menyembelih di waktu duha. Jadi yang disembelih ya harus binatang, kan nggak mungkin menyembelih pagi, kan nggak mungkin. Nah, disebutkan bikab saini. Bikab saini, kaps itu artinya domba tur jantan. Domba tur jantan. Kemudian amlahaini itu mayoritas badannya putih, tapi enten belangnya hitam-hitam. Nah, sehingga Nabi seneng sama yang berwarna-warni. Ya, maksudnya hitam sama putih. Umumnya kan nonton gitu. Nah, kemudian akrona ini dua dombanya itu bertanduk. Kemudian zabahahuma biyadi. Nah, ada kata zabaha. Zabaha niku menyembelih dengan cara binatangnya diturok nih. Nah, yang diturokkan niku lah. Sehingga nek misal umpami nggih ada praktek di Sri Lanka itu pada hari raya mereka, agamanya kalau nggak salah, kalau nggak Hindu Buddha, itu mereka ngumpulkan sapi-sapi itu di lapangan, terus bareng itu terus dibacok gulune nih, cengele nih, digil gitu. Nah, praktek itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Sehingga Nabi atau bahasa Arab digunakan kata zabaha, berarti emang harus dibaringkan. Nah, kemudian dabahuma biyadi, dan menyembelih sendiri dengan tangannya. Sehingga ada 4 keadaan yang Nabi lakukan. 1 jantan, 2 mayoritas putih ada hitamnya, 3 bertanduk, yang keempat disembelih sendiri. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah 4 hal ini wajib? Nah, itu. Wajib Ramadan? Halo. Nek wajib berarti umpami mengke Pak Deyan niku setor sapi, iki kan bleh dhewe berarti. Niki sapi jenengan mah bleh piyambak. Sehingga ketika kita kembali kepada kaidah usul fikih, di dalam usul fikih ada 2 kaidah yang menarik. Al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal kata perintah maknanya wajib. Dalam hadis ini tidak ada kata perintah toh. Perintah niku sembelihlah, tebaslah, atau mungkin juallah, belilah. Ada kata perintahan, tanda seru, kan tidak ada. Tadi kan khobar, kabar, kalimat berita. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam doha, bahwasanya Nabi SAW berkurban dengan 2 kambing jantan, mayoritas hitam ada putih ada hitamnya, bertanduk dan disembelih sendiri. Sehingga kalau kita balikkan, di sini bukan kalimat perintah, maka sifatnya boleh. Sehingga kalau jenengan yang sepuh kurban, boten sanggup beleh piyambak, terus diwakilkan, boleh. Kemudian yang kedua, kok yang jenengan bawa itu kambing yang enggak punya tanduk, niku nggih boleh. Sehingga nanti kalau kita paham skema ini enak. Nanti orang enggak paham maca ini kaku, wah kudu ngene kudu ngono ngene. Iki nek sungune balekke. Iki ora ireng putih balekke. Domba kan rata-rata putih kan nggih Pak nggih. Atau kemudian nek kambing kan niki ada yang coklat segala macam. Iki coklat ora ireng putih ya balekke, nah repot. Nek misal sapi nggih kedah ireng putih berarti yang boleh kan cuma sapi perah gitu kan. Nah, kemudian amlahaini berarti ya tidak wajib gitu kan. Harus warnanya hitam putih, tidak harus. Kemudian kapsaini berarti ya tidak harus jantan. Niki dulu dipegang. Berarti tidak harus jantan. Niki dulu dipegang. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi hadis yang ketiga, naharna ma'a Rasulillah SAW amal Hudaybiyah. Naharna itu artinya kami menyembelih lagi. Cuman bedanya kalau naharo niku binatangnya kan ngadeg. Nah, boten dibaringkan. Nah, dalam kasus naharo di sini disebutkan bahwasanya kami menyembelih bersama Nabi
amal Hudaybiyah pada tahun Hudaybiyah al-badanah, unta. Sehingga teknis menyembelih unta niku untanya berdiri. Kaki yang kiri ditali dengan nekuk ngenten iki, terus untanya berdiri, terus naharo niku digorok lehernya dalam posisi berdiri ngenten iki, dipangkal leher, seret gitu. Wis tahu Mas dereng gitu kan. Kok ngerti nonton di YouTube gitu. Ramila mikir-mikir nek enten sing kurban unta mang teluk kula tak latihan. Nah, naharo, sehingga tadi sudah ada kata kurban, sudah ada kata doha, sudah ada kata zabaha, sudah ada kata naharo. Niki benten-benten. Nggih. Nah, kemudian an sab'atin, unta tadi bisa diroyok 7 orang. Niki maksimal. Sehingga nanti dalam praktek iuran, nanti ada apunten panitia tertentu niku 3 juta kali 7 atau mungkin 4 juta kali 7 28 misalnya itu, atau 21 misalnya, atau kadang ada yang 3,5 kali 7 ketemunya berarti 23,5 gitu kan. Nah terus beli sapi, kan tidak mungkin sapi gedenya sama, wong lahir bareng aja mungkin beda makannya, gedenya jadi beda gitu kan. Nah maka Bapak Ibu rahmati Allah, akhirnya kemudian yang terjadi, oh ini iurannya 21. Yang sini dapatnya 22, yang sini dapatnya 20. Akhirnya disubsidi silangkan, buat tenangsal. Kenapa? Karena anggotanya sudah 7 dan dengan subsidi silangkan, maka seolah-olah ketambahan satu lagi tidak sah kurban seperti itu. Kembali ke yang di depan tadi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kurban itu hanya diterima dari orang takwa. Orang takwa itu sinten? Definisinya yang mengikuti aturan. Aturannya di sini disebutkan maksimal 7. Kondisi subsidi silang itu menjadi boleh kalau tadi 21 itu bukan dari 7 orang tapi dari 6 orang. Sehingga dengan subsidi silang kan seolah-olah ketambahan 1 boleh. Hanya saja Bapak Ibu rahmati Allah, umumnya kita niku dipolke dados 7. Padahal 7 niku kan maksimal, boten ketentuan yang wajib. Artinya kalau misal dan mriki enten piyai, oh iki wong 7 tapi sing nglumpuk nembe piyai sekawan atau 5 gitu kan. Terus mungkin nek 3 ping 5 lagi 15, butuhe 21. Terus ngene ae lah. Timbang golek 7 ya ora ketemu-ketemu. Wes iki 21 para 5 ngono ae. Itu ndak apa-apa. Terus ndak harus 7 gitu. Nah, kemudian dalam konteks naharo ini beliau juga mengatakan di sini Jabir radhiyallahu anhu mengatakan wal baqor, dan juga sapi an sab'atin dalam rombongan 7 orang maksimal. Sehingga yang boleh dibeleh dengan cara berdiri niku unta dan sapi, yang berus berbaring niku kambing. Jika nek umpami ten niki gadah nika sing nyepit sapi niku mboten kedah diturokke jenengan teke ngoten mboten napa, sepenting sapine mboten polah ya to. Mungkin pas ngadeg niku sikile niku dipunke enten kunci-kuncine nggih sikil nggih badan segala macam digorok kali ngadeg niku boleh. Nek saged, tapi nek kongelan ya dibaringi. Tapi dalam kasus unta itu memang hampir tidak pernah ada nyembelih unta sambil berbaring, tidak pernah. Rata-rata memang berdiri semuanya. Nah, Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini nggih hadis yang kedua. Nah, hadis yang terakhir yang mau saya sampaikan pagi ini yaitu Nabi mengatakan latat bahu illa musinnah. Jangan kamu sembelih kecuali musinnah. Musinnah, santen sanes Mbah Sinah, musinnah. Nah, musinnah niku napa? Musinah niku yang umurnya sudah mencukupi. Musinah untuk hewan tertentu berbeda dengan yang lain. Dalam konteks kambing, maka musinah itu 1 tahun masuk tahun kedua. Dalam konteks sapi 2 tahun masuk tahun kedua. Dalam konteks unta 5 tahun masuk tahun kelima. Nah, Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, latat bahu ila musinnah, ada kata larangan, jangan, ojo. Kaidah usul fikihnya al aslu fin nahyi at-tahrim. Hukum asal suatu larangan, artinya kalau muncul larangan dalam dalil niku hukum asalnya maknanya adalah haram, boten angsal. Sehingga ketika niki dilanggar berarti kurbannya tidak sah.
illa kecuali madalah dalil ala khilafihi, ada dalil yang mengkhususkannya. Jadi secara umum harus musinah, tapi kemudian harus dicari dalil yang mengkhususkan. Boleh enggak musinah. Nah, hadis ini menyatakan setelahnya illa ayyasura alaikum fatadbahu jadaah minad doni. Lah nek kowe kon golek musinah kongelan, kata Nabi, golek jadaah minad doni. Jad'ah niku binatang yang muda, tapi kalimat berikutnya minad doni, kambing. Sehingga dalam kategori kambing, sapi, unta wajib musinah. Kalau susah maka yang boleh enggak musinah cuman kambing. Artinya si sapi dan unta harus musinah. Lah ngertine piye Mas musinah, wong aku ora tau delok KTP-ne si sapi. Terus memang idealnya sapi, kambing, unta niku nek lahir niku terus dikasih tondo ten napa Australia niku ditek niku ten tanggal lahire napa-napa identitas peternake gitu kan. Nek orang Islam harusnya dikasih tanggal lahire biar tahu. Tapi itu susah. Nah, itu susah. Jadi bisa ning susah menurut sebagian orang gitu. Akhirnya menggunakan skema yang paling mudah niku nek orang Jawa bilangnya napa Pak De? Powel. Powel niku tegese ompong. Giginya sudah copot, dari gigi susu ganti gigi dewasa. Dan itu mengindikasikan dia sudah berumur. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki secara teori, secara praktek saya iseng nanya ke beberapa masjid, ngapunten Pak Takmir, Pak Panitia, mbok saya minta giginya, boten sah ditambahi dagingnya, gigine wae gitu. Lah nggih napa ta? Apa ya enak ditengkleng, boten, tinggi contoh. Niku dilalah beberapa masjid yang saya minta niku sudah dipecel-pecel ngono dadi pun ambiar. Akhirnya ada satu masjid Pak di Solo niku, delalah pas saya minta itu mereka menyiapkan mereka nyembelih 5 atau 6 ekor sapi ya. Sapi berarti harus musinah ya, sapi kan tadi yang boleh lebih muda itu kambing loh. Nah terus harusnya gigi ini ku utuh ngeten. Nah niku sing dikasih ke saya itu sudah terbelah dua ngeten. Terus umpami sapine niku 5 ya 5 kali 2 ada 10 bagian rahang. Kalau 6 ya 12. Nah, terus saya bingung, iki piye Mas gathuk kene? Iki nggone sapa? Iki templek nggone sapa kan aku ya ora ngerti lho. Kalau tekok ideke ya ora mudeng, kecuali dia nandai ini satu yang enak gitu. Ini dua atau x y ngoten enak. Nah, walaupun jane ya bisa nek ditemplek-templek kene kan kita karena kita khawatir salah. Tapi waktu saya bongkar-bongkar saya lihat kok iki enek sing menarik ini. Sing pundi ta? Niki lho, 2 ini. Jadi dari semua ini itu aku bingung kecuali 2 ini. Kenapa? Karena 2 ini kelihatan sama. Dari mana musinahnya? Musinah pira? Iki lho, gigi E iki sing liyane iki ndak musinah, sing ini sudah musinah. Nah, terus korban kami gimana? Secara fikih yang sah cuma 1, sisane orang. Waduh. Dan itu terjadi di banyak masjid. Makanya terus kula suwun kula beto, niki kula pengajian nggawa untu gitu. Untune dhewe karo untune sapi. Nah, ben jenengan ngertos. Niki gigi niki gigi susu 1 2 3. Niki nek istilah wong Jawa niku miji timun, cilik-cilik kaya isi timun. Ngoten nggih miji timun iki. Nah, begitu musinah sing miji timun niku copot terus dadi gedhe. Nah, gedene ados napa? Petel. Sehingga mungkin nek digathukke ngeten kan ketinggal to, Pak. Sing tengah niki gede. Dan begitu kemudian yang tengah gede 2 ini mengindikasikan bahwasanya umurnya sudah 2 tahun lebih masuk tahun ketiga. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, nek ajeng diubeng iki. Saestu niki urgen niki. Jenengan kedah ngertos. Soalnya pada umumnya dalam kita berkorban niku fokus kita mboten giginya, mboten umurnya alias melihat giginya,
Tapi yang kita lihat napa? Yang kita lihat napa? Besar dan mengacu pada anggarannya. Nah niki kula tanglet Pak Deyat sing cilik cekelane sapi. Sapi Jawa dibandingke kali sapi metal pada usia yang sama, gede pundi nggih? Gede metal. Makanya sapi metal niku usia 1 tahun 8 bulan, gede banget. Nek dikorbanke nyenengke nika. Tapi dereng powel. Sehingga nek jenengan mundut niku ndak sah kurban jenengan. Sehingga jenengan ketika mau membeli kurban, pastikan usianya masuk. Kalau dia nggak tunjukkan KTP-nya sapi itu, manglihat gigi niku wow. Nah, niku nek 2 berarti 2 tahun masuk 3. Niku nek sing poel 4 berarti niku 4 tahun masuk 5. Nek 6 lah tuwek banget malahan. Sehingga nggih jenengan jangan cuman concern soal gedene. Nah, karena gede tapi ndak sah, apa gunanya gitu. Halo. Lah nek ngono iku tukune cilik-cilik. Soalnya sapi tuwek rata-rata cilik itu. Nek sapi metal sing tuwek gede banget nanti. Sapi metal 2 tahun itu besar banget. Mungkin harganya 30 juta lebih gitu. Ndak apa-apa jenengan beli sapi kecil ndak apa-apa. Misalnya kalau contoh sapi Bali. Jenengan cek niku poel tenan gitu kan. Oh wis aman niki. Piro Mas? 15. Berarti tadi 7 orang 21 berkurang 15, susuk 6 yuto. Nah, niki tinggal ditanya sama Sohibul Kurban, dibalekke napa ditambahi tukokke sapi meneh. Nah, ngoten lho. Nah, jadi kurbannya enggak cuma 1, 2 gitu. Atau bisa juga apa niki ditukokke wedhus. Nah, tukokke wedhus sehingga nanti dapat kambing, jadi sapi plus kambing. Enggak apa-apa. Halo. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saestu lho niki. Terus delalah niku dari beberapa masjid niku yang ngasih masjid niku tok. Tapi saya meyakini banyak masjid niku klentu. Soalnya napa, Pak? Saya lihat di YouTube niku bakul sapi ketika ditanya, "Wis umur rong, Mas?" "Wis." "Wis poel rong?" "Wis." Delok dingake niku congore niku didukke. Niku basa Jawa niki nggih congor tadi. Tegese mboten kasar ngoten lho. Wong sapi to. Didukke ngeten sret gitu. Terus kelihatan gigike, tapi sing tekok ya ora mudeng. Oh iya, balik iki. Padahal niku nek pas didukke kita paus, iku cilik semua giginya, masih gigi susu. Tapi ya bener-bener semok banget lah, soalnya jenisnya napa? Metal, terus Brahma niku kan gede-gede. Sapi jenis gede ngoten lho. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala niki ilmu saestu. Sehingga kalau misal jenengan mau kurbannya adalah sapi, pastikan itu. Tapi nek kurbannya kambing, ya meleset-meleset luwih enom daripada 1 tahun enggak apa-apa. Ya. Karena tadi sudah dikecualikan. Dan ini menjadi syarat wajib karena tadi kalimatnya latat bahu ojo. Nek sudah ojo dipenging berarti haram. Kalau sudah haram ditekad berarti layak balu. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amalnya tidak diterima karena tidak takwa, tidak sesuai dengan kriteria yang sudah sebenarnya diaturkan. Mungkin ini dulu pancingannya. Silakan kalau panjenengan mau bertanya. Monggo. Monggo ayo siapa? Ini nek dibahas kata kok nih yo. Betul enten? Waduh, ya wis. Kula tutuke nek wonten enten. Nah, terus pun alhamdulillah. Terus mengertos nggih, wae. Nah, terus lah nek ditukokke cilik turah aku yo mono Mas, wis tak niate nggo kurban, mosok turah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada solusi. Kalau uyurannya nanggung, dibelikan yang jenis-jenis mahal, umurnya belum nyampe, tapi nek umurnya nyampe ternyata regane 30 juta lebih, iurane kokean nggih mboten kersa, maka nggih ada kondisi di mana
seorang itu boleh berkurban betina. Makanya tadi hadis khobarnya bahwasanya Nabi SAW mengkurbankan kapsaini, mengkurbankan kambing jantan. Itu bukan perintah, tapi Nabi mengabarkan nek kurbannya adalah kambing jantan, menunjukkan kebolehan jantan dan boleh betina. Sehingga nanti dalam kitab Minhajul Muslim ini dikatakan terkait dengan penyembelihan binatang, bab penyembelihan, penulisnya yaitu Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah mengatakan menyembelih anak hewan yang masih dalam kandungan induknya cukup dengan menyembelih induknya. Sehingga ketika jenengan membeli yang poel jantan tidak ada atau tidak cukup dananya, atau ada poel ning jenisnya kecil, nanti tidak diprotes karo sohibul kurban, maka solusinya bisa dibelikan yang betina tur gede, kan betina lebih mirah toh daripada yang jantan. Nah kok ndelalah ada anaknya, aku ditembaki bola bali. Delalah ada anaknya tapi tidak apa-apa tidak apa-apa, masih bisa, tidak apa-apa, penting tidak mati. Nah kok ndelalah ada anaknya, maka penyembelihan induknya itu juga menjadi hukum tersembelihnya si anak. Tegese ngeten niku mboke dibeleh. Entos. Nggih. Siap. Yang jauh nggih. Enggak apa-apa. Nggih. Terus ketika induknya itu disembelih, kok pas dibuka di dalamnya ada anaknya, maka status anaknya otomatis tersembelih seiring dengan disembelihnya ibunya. Sehingga ketika jenengan kerso, niku bisa langsung ditengkleng, gitu kan, nopolah dimasak. Yo ini anak sapi, gitu kan, tidak apa-apa. Tapi nek kemudian niku obah, kejet-kejet rencalan, gitu, atau tangi, niku nggih mang beleh-beleh, gitu. Nah dalilnya apa? Nabi SAW mengatakan kulu in situm fa inna zakatahu zakatu ummi. Nek sapimu, kambingmu ada janinnya, maka kalau kamu mau makanlah si janinnya, karena sembelihan ibunya itu sudah mengikuti sembelihan anak itu sudah mengikuti sembelihan ibunya. Nah Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, lalu muncul kasus berikutnya, yaitu tentang sapi yang galak, lari sapinya. Nah maka dalam sapi yang galak dan lari, istilah Jawa bedal, gitu kan, maka ada dulu kasusnya yaitu unta yang lari. Nah unta yang lari ini kemudian oleh sebagian sahabat dipanah mati. Nah begitu mati, kemudian Nabi SAW bersabda, inna lihadal an'am awabida ka awabidil wahsi. Hewan ternak, an'am itu binatang ternak, binatang yang sudah diternak, berarti logikanya kan jinak manut, gitu kan. Uwi kata Nabi sakjane masih membawa sisa-sisa kebuasan, namanya juga kewan. Makanya enten orang itu ngingu ulo cilik ke cilik, soalnya dia ngerti nek ngingune ke gede itu mungkin nyaplok. Ngingune ke cilik, oh ini jinak gitu. Ditinggal anaknya karo dia, anaknya dimplok, gitu kan. Soalnya masih membawa sifat buasnya. Nah kata Nabi, fama fa'ala minha hada fa'alu bihi hakada. Nek binatangmu koyok ini ki kasus sing nganti kucul, lakonono koyok sing dilakoni wong kuwi. Sehingga dalam konteks kita umpami ya, si sapi itu lepas bedal dan lari sudah membuat orang celaka, artinya sudah meruduki macam-macam, nabraki macam-macam, gitu kan. Maka umpami dan Pak polisi atau Pak tentara yang punya senapan, atau mungkin ada yang punya panah, gitu, pintar manah, gitu. Bukan sing lagi latihan manah ya, tapi benar-benar ahli manah ya. Niku mangsuni tulung kayak ditembakkan atau dipanahkan, dan ketika dia mau mengeksekusi ya, diucapkan bismillah, der mati sudah, kemudian bisa dibeteti, tidak apa-apa. Dan itu pas korban ngono wae tidak boleh, karena dalam kondisi tidak ada kahar, tidak ada kondisi darurat, maka status hewan akan menjadi halal kalau tetap disembelih. Nah, penyembelihan bersyarat. Nah, ini dan kita fikih mazhab Syafi'iyah, Imam Abu Suja beliau mengatakan bahwasanya
Penyembelihan bersyarat harus terpotongnya 4 hal. 1 kerongkongan, 2 tenggorokan, yang ketiga dan keempat 2 pembuluh darah kiri dan kanan. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di dalam kitabnya Imam Nawawi, Majmu' Syarah Muhadzab, beliau mengatakan yang wajib itu tenggorokan dan kerongkongan harus. Tapi yang pembuluh darah kiri kanan umpama nggak terpotong nggak apa-apa, yang penting darah ngalir dan mati si sapinya atau kambingnya. Sehingga nanti kadang ada penyembelih niku sing berseret gitu kan, mungkin masih ada tersisa 1 urat kiri atau kanan yang belum terpotong, maka itu masih sah untuk dikonsumsi dengan catatan niku disingkirke dan ditunggu mati baru dibeteti. Ampun kejat-kejat iki selak masak sop buntut, buntutnya diketok. Maka memotong bagian tubuh binatang yang belum mati, potongannya dihukumi bangkai. Nah, pemelih binatangnya dereng mati malah dicoblos jantungnya, tidak menggunakan sebab disembelih atau ditembak tadi, maka itu juga masuk dalam kategori bangkai. Dikecualikan kalau kondisi kahar. Nah, sehingga kalau sapine ucul taline, sapine jalan dan sing duwe teko, misal ngene Pak Dian, rene gelem moro, nggih nek ngoten niku ampun dibedil. Dong boten. Jadi sapinya itu sapi jinak itu loh, walaupun ucul taline karena mungkin yang nali nggak kenceng terus lepas, terus peternaknya datang diceluk atau disingsoti moro, atau dikeploki moro gitu. Nah, ini kan sapi yang jinak sehingga yang ditangkap dengan normal disembelih dengan normal. Makanya bolehnya ditembak, dipanah tadi kalau dia bedal, lepas dan sudah nabrak ini nabrak itu dan lentak-lentak ngoten lho. Nah, sehingga nanti dalam kasus sapi yang nyemplung sumur, sapi yang lari ke jalan, yang sudah nabrak warung-warung, nah itu boleh langsung dieksekusi. Termasuk ketika jenengan ngejar sapi ucul, niku langkung saya ini pas ngejar ketolak di sisan. Soalnya apa? Kita tidak tahu dia nanti berhenti di mana. Umpami nggih pas melayu enten motor tabrak mobil tabrak dia. Terus kejar-kejar, dan kan tidak bawa pisau, balik meneh. Begitu balik niku pun mati. Jadi bangkai, tidak boleh. Walaupun hitungan detik dia sudah mati, tetap tidak boleh dibeteti. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan lari bawa senjata, bawa pisau, dengan masih sempat untuk menyembelih kalau misal dia dalam kondisi sudah mau mati, mungkin ketabrak atau jatuh dan seterusnya. Nah, niki pas melayu niku ladine boten sadinge. Wih, sapi-sapi. Ya arep nang wong. Ada yang mau nanya enggak? Nggih, monggo, Bro. Kalau membeli sendiri itu kan tidak bersama dengan yang lain. Saya kurban sapi, kemudian bagiannya kan punya saya sendiri. Nah, dalam konteks jamaah kemudian ada panitia, apakah yang menjadi hak kurban itu harus dari sapinya sendiri? Oke, siap. Nah, itu terkait dengan pembagian. Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, riyen kula pados dalile. Terkait dengan pembagian, kita juga harus bertakwa, di mana Nabi SAW sudah mengarahkan bagaimana teknis pembagian. Saya cari dulu ya. Nah, ini disebutkan dalam firman Allah Quran surat Al-Hajj, "Fakulu minha wa at'imu al-ba'isal fakir." Makanlah si kurbanmu itu dan berilah makan kepada orang miskin. Berarti ini didominan. Makanlah dan berikan pada orang miskin. Berarti didominan 2. Dan yang diberi orang yang miskin. Berarti namanya sodako. Tahu? Nah, ini dalil 1. Dalil 2-nya Al-Hajj 36, fakulu minha, maka makanlah darinya, wa at'imu al-qani'a wal mu'taro, dan berilah makan kepada orang yang tidak minta-minta. Tidak minta-minta berarti orangnya mampu, namanya hadiah. Ya wong sugih itu Pak tak terus dekai moh ya. Hadiah satunya. Wal mu'taro, dan orang yang meminta berarti niki sedekah. Sehingga pembagian yang kedua bisa dibagi 3. Nah, sing bener 2 Pak,
3. Maka karena ini dua-duanya ayat, berarti tidak ada yang salah. Sehingga ketika dalil ini kita jamak, kita kumpulkan, menunjukkan bahwasanya tidak ada aturan khusus terkait dengan pembagian. Sehingga bisa dibagi 2, bisa dibagi 3. Nanti dalam kitab fikih tertentu, bahkan ngapunten jenengan nek boleh piyambak, jenengan dahar piyambak sedanten semuanya itu boleh. Paling ya mung dibatin tanggane. Ketoke beda di wedhus kok ora nyiprat kan. Nah, sehingga Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, saran saya ketika jenengan mau berkurban untuk keluarga sendiri, dikonsumsi sendiri, niku nggih amrih sayanya bagusnya niku 2. Jadi 1 taruh di masjid, 1 disembelih sendiri di rumah. Yang di rumah buat sekeluarga. Nah, lalu yang di masjid gimana? Apakah harus minta sepertiganya? Tadi bisa 2, bisa 3, sehingga ada fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini kemudian diterjemahkan oleh takmir dengan rapat, wasyawirhum bainahum, dan bermusyawarah di antara kalian, yaitu nek kambing dapetin apa tadi? Sampil. Nah, nanti nek sapi dapetin sampil juga. Sampil belakang. Terus dibagi 7 ngoten. Niku tok. Sama jeruan. Mboten ditimbang. Lo berarti nek sapi ini kecil entuke beda sama yang sapi ini gede ngoten. Oke. Nah, sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah, maka apa yang sudah disepakati itu bisa dilakukan. Nah, sehingga nanti dalam proses pembagian itu urutannya, begitu sudah disembelih, yang menjadi hak shahibul kurban disingkirkan dulu. Nah, kemudian yang kedua, yang mau dibagikan merata ke kiri kanan itu disingkirkan. Nah, dalam pembagian daging kurban itu boleh rata karena tadi ada 2 unsur elemen yang 1 dihadiahkan, 1 disedekahkan. Sehingga tidak melihat kasta dalam hal ini sugih atau miskinnya. Jadi setiap pintu bisa dikasih. Berbeda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah niku khilaf ulama ada 3. 1 dibagi maksimal 8 golongan. 8 golongan niku tersebut di dalam Al-Quran: fakir, miskin, kemudian amil, ghorim, terlilit utang, rikok, budak, kemudian ibnu sabil, sabilillah, mu'alaf. Sehingga niki ngapunten buat jenengan yang sudah pensiun, utrane sampun mentas, terus jenengan yo ndak punya permasalahan keuangan, juga bukan amil, maka dia mboten leres kalau kemudian dikasih zakat fitrah. Gampangnya dan zakat fitrah masuk 1 ton, 2 ton diadai 10 kilo, 5 kilo gitu kan. Terus dodok rumahnya Pak Deyat niki zakat fitrah yang masjid tidak boleh. Kenapa? Beliau fakir miskin, boten dok. Amil delalah nggih boten ngamili. Kemudian tadi rikok budak sanes, goreng menapa gadah utang, rada utang. Nek kentek diutang ketok susah boten gitu. Terus fisabilillah nggih boten wong yo ora arep mangkat ing Palestina. Ibnu Sabil nggih boten sekolah. Napa ajeng daftar kuliah nggih boten nggih. Mu'alaf saya meneh boten kecil Islam. Nah, jadi tidak bisa dikasih zakat fitrah. Tapi untuk daging kurban tadi boleh. Makanya nanti di beberapa masjid itu yang rewang, yang bantu-bantu itu dapat 1 kilo. Lalu shahibul kurban itu pakai kiloan, buatan bagian ini dibagi 7. Jadi nek sapi itu dapat 4 kilo. Nah, umpamanya Pak Deyat itu kurban sapi, nek buatan nyetok, ya itu emang 4 kilo. Terus umpami saya tinggal di sini nggak kurban, anak saya 6, istri 1, total 8, tak toknya KB gitu kan, suami istri anak 6, kayak kilo-kilo, untuk 8 kilo, luwih akeh timbang sing kurban.
Nah, tadi diminta orang berkurban untuk berbuat ihsan. Salah satu bentuk ihsan antak budawullah annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu lihat Allah. Kalau tidak kelihatan, yakinlah Allah melihat kamu. Sehingga setelah kita bertakwa mengeluarkan duitnya, membeli yang sudah powel giginya dan semua ketentuan-ketentuan sudah kita lalui, lalu kok didongke. Lah, saya gak kurban saomah itu 8 kilo. Aku kok mau 4 kilo. Inten-inten kata-kata itu menunjukkan ihsan atau mboten? Mboten. Yang ihsan yang gimana? Alhamdulillah aku untuk 4 kilo. Alhamdulillah tonggoku kae anake 6, suami istri dadi 8, wis kecipratan dadi kurbanku 8 kilo. Muga-muga jadi wasilah anaknya soleh solihah. Itu ihsan. Jadi orientasinya bukan pertimbangan duniawi, sudah lost kita. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, kembali ke tentang pembagian tadi Prof sangat-sangat fleksibel. Jadi boleh sepertiga, boleh seperdua. Ini menunjukkan bukan kekakuan tapi justru fleksibel. Artinya kalau tadi disepakati mengingat jumlah kaum muslimin itu banyak dan mungkin yang berkurban rasionya agak sebanyak yang enggak gitu. Akhirnya mau nggak mau dapetnya sambil. Dalam kasus yang dan Wonosobo niku masyarakatnya sudah sadar untuk berkurban, dagingnya niku turah-turah, jadi orang satu niku nek di patok sepertiga niku kita tetap turah, bahkan itu dikeluarkan dari kampungnya, jadi saking surplus gitu. Makanya di sini perlu kepahaman. Nah, pemahamannya apa? Nabi mengatakan bahasanya man lahu sa'atun, sapa wonge sing duwe kemampuan walam yutohi gak gelem kurban fala yaqrabana musholana, ojo cedak-cedak tempat sholatku. Nah, saatun kemampuan ini apa? Ini dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis sarahnya bahwasanya kemampuan ini adalah ketika jenengan mengeluarkan duit untuk membeli 1 ekor kambing atau 1/7 sapi atau 1/7 unta, jenengan masih punya sisa uang untuk nafkah keluarga. Tapi nek misal ini tak tokke sesuk aku ramangan bahkan mati, itu tidak boleh dengan kurban. Gampangnya ngeten, jenengan keluarkan 3 juta, masih ada 1 juta. 1 juta itu tuku beras gitu seangsal, bahkan mungkin dagingnya sangat meriku gitu kan. Maka itu hakikatnya nek jenengan punya duit 4 juta, jenengan tetap wajib kurban. Nah, memilih tadi pensiunan, putrane pun mentas, duitnya utuh, tabungannya oke. Makanya sebagian orang itu mengatakan gini, aku tahun ini gak korbankan, tahun ini wis itu klentu, Pak. Karena yang namanya takwa dan ihsan itu harus diulangi terus ketika jenengan mampu, bukan berhenti. Makanya zaman dulu ada seorang sahabat yang dia tuh sering berinfak ketika Nabi mau berjihad. Dikumpulkan, ayo sesuk meh perang, sapa sing iso ngewang-ewang. Nah, dia itu kemudian biasanya bantu. Pada satu ketika dia menghentikan bantuannya, ditanya sama Nabi, kok ini seorang iki? Kula mulai riyen ya Rasul, mosok kula terus tak absen sekali-kali. Turun ayat, Pak. Bunyi ayatnya, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Ayat ini biasanya diambil atau dicomot oleh sebagian pendakwah sebagai dalil larangan bunuh diri. Tidak salah, benar. Cuman makna khususnya itu ayat terkait dengan orang yang berhenti berbuat baik padahal mampu. Sehingga ngapunten dan jenengan yang punya tabungan 10 juta, niku nek jenengan tanya saya, jenengan wajib berkorban. Nah kan korban hukumnya sunnah muakkadah, sunnah muakkadah ketika jenengan benar-benar tidak bisa. Tapi kalau bisa dilampahi, kados tarawih niku sunnah muakkadah. Nah berarti kan aku nek tarawih ya ora dosa, mboten. Tapi jenengan kehilangan keutamaan ketika jenengan ndak tarawih ning omah nonton TV ya. Tapi nek jenengan ndak tarawih karena mungkin ada urusan dinas, mungkin kayak polisi tentara jaga jalan, ndak apa-apa. Ditinggalkan karena itu ndak wajib. Tapi kalau tidak tarawih cuma di rumah dolanan HP, nonton TV, atau mungkin melakukan hal-hal yang sifatnya permainan, maka rugi dengan tidak tarawih. Semata rugi kurban gitu. Kenapa kita dikatakan rugi? Karena yang namanya kurban itu Nabi SAW mengatakan innahu la ya'ti yaumal qiyamah
karena binatang kurbanmu itu nanti akan datang pada hari kiamat bikuruniha dengan tanduk-tanduknya, wa as'ariha dan dengan bulu-bulunya, wa adlafiha dan dengan kuku-kukunya. Sebagai apa? Sebagai saksi buat jenengan bahwasanya jenengan sudah bertakwa dan berbuat ihsan. Enten sing nate ngitung wulune wedhus, wulune dhewe ora tau ngitung gitu. Ini menunjukkan jumlah yang sangat banyak. Bahkan amal kita hari ini, pagi ini kita sholat subuh dan pengajian ini itu untuk naik kepada Allah ditunda di Senin dan Kamis. Wabil khusus kurban, wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ayyaqa'a 'alal ard. Ganjarane wong kurban itu sudah akan diserah terimakan kepada Allah langsung, bahkan sebelum darahnya netes ke bumi. Sehingga Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, ketika keutamaan yang saya sebutkan, dan sebenarnya masih banyak, cuman saya sebutkan ini. Nah, itu kok kita lewatkan, padahal kita punya tabungan 5 juta lebih, 10 juta lebih, maka itu sebuah kerugian, melewatkan kesempatan yang tidak berulang kecuali tahun depan, dan belum tentu tahun depan kita masih bisa. Padahal orang-orang yang meninggal pada umumnya kalau dia muslim, dia akan meminta kepada Allah, Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Duh Gusti Allah, nek saged nek angsal kula nyuwun izin ulang lagi. Ngapain? Sholat. Mboten, sholat niku walaupun cuma 5 menit niku kesuwen yo. Yang dia pilih napa? Fa as-shadaqa wa akun minas sholihin, kula ajeng sedekah. Soalnya napa? Bondo sing ditinggalke ya mung dadi warisan kan ngoten. Pramila ketika jenengan tadi berkurban manlahu saatun dengan kemampuan dan tidak membuat bahaya putra putu garwa jenengan, maka berkurbanlah. Toh mengene jenengan sedo niku ya mung dadi warisan. Apakah nek berkurban lalu tiba-tiba nyuwil omah kan boten gitu. Makanya saya contohnya gini, kalau ada orang yang dia rumahnya mau rubuh, dia punya duit 2,5 juta, sudah memplanning buat beli semen atau mungkin apalah buat menguatkan rumahnya, terus dia nggak paham ini logika fikih ini, terus dia kurban. Begitu bar kurban mulai nggo daging, omahnya ambruk-ambruk garwone, itu nggak boleh. Berarti dia harusnya tidak kurban tapi buat beli semen untuk makan rumahnya. Sehingga nek jenengan rumah jenengan pun sae, tabungan jenengan kathah, jenengan sehat, anak istri sehat, kuyup rukun semua, maka biar tambah diberkahi oleh Allah mangkurban. Ye, ada lagi? Ye, monggo. Pripun? Jenengan berniat kurban. Ye. Kambingnya mati. Ye. Nilai korbannya gimana? Ye. Ada sebuah riwayat, ye, bahwasanya pada waktu itu, ye, sudah disiapkan kambing. Nah, jadi dulu itu ada tempat sholat lapangan, lalu kemudian kambing sudah dijejer. Nah, setelah waktu Nabi khutbah, Nabi melihat ke bawah, loh kok sing dibeleh. Begitu selesai khutbah, Nabi mengatakan sing beleh sadurunge sholat, maka tidak sah. Yang menyembelih setelah sholat, maka dia sudah menepati sunnah kaum muslimin. Nah, kemudian yang punya kambing yang sudah tersembelih tadi datang ngomong kepada Nabi, ya Rasul, saya ada lagi tapi kecil jatah. Kata Nabi, sembelihlah. Ini terjemahan ini atau resumen ini karena saya tidak hafal hadis ini. Nah, maka sembelihlah. Ini hukum tidak berlaku buat selain kamu. Artinya gini, kalau kita mau beli harus yang mencapai umurnya, tapi karena kondisi darurat kamu tidak punya lainnya, mungkin tidak punya duit kalau beli yang besar, maka sembelihlah yang itu. Nah, sehingga ini menjadi dalil, ya, kalau kematiannya disengaja, maka si pengkurban wajib menggantinya. Tapi kalau tidak disengaja, maka tidak ada kewajiban mengganti. Nah, disengaja niku pripun? Wis nyoto-nyoto
tuku wedhus ning ora dipakani. Nah itu sengaja sehingga harus mengganti. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, takmir masjid wabil khusus panitia kurban itu harus menyiasati ini dengan akad. Kenapa? Karena kurban begitu diserahkan ke panitia, tanggung jawab ada di panitia sampai urusan ganti. Nah, maka akadnya gimana? Kami terima kurban jenengan, sapi jenengan, kambing jenengan, ning nyuwun tulung mangawasi piyambak. Karena nek boten ngoten jenengan punya tugas ngawasi, nek nganti ucul atau nganti lalai tidak dipakani ngijoli. Pramila bapak saya niku dulu pernah, karena iurannya enggak nyampe, beliau beli kambing sapi betina. Begitu dibeli di Masjid Mujahidin Jaten itu ada anaknya. Nah, waktu penyembelihan enggak ada yang komentar. Waktu rapat penutupan panitia mulai dikomentari sembelihan betina tidak sah. Akhirnya beliau nanya sama saya, golekno kitabe sing menyatakan itu nek enek tak ijolani sebagai bentuk tanggung jawab. Dan sampai seperti itu bapak saya waktu itu. Yalah saya cari malah boleh sapi betina itu boleh. Makanya kasus selesai. Sehingga dalam pertanyaan dengan tadi kembali kepada kondisinya dengan sengaja kah atau tidak kematian ini. Kalau sengaja ya wajib beli lagi, kalau tidak maka tidak wajib untuk beli lagi. Maka tentu. Wonten malih? Nggih. Saya sedikit. Nggih. Tadi yang saya maksud apakah yang diterima oleh kurban itu harus dari sapinya sendiri atau boleh? Baik. Jadi karena ini fleksibel Prof, maka yang utama dari sapinya sendiri. Tapi kalau misal disepakati tadi 4 kilo dan enggak cukup 4 kilo karena mungkin akhirnya belinya kecil, nek diambil dari sampilnya ketemunya cuma 2,5 kilo, maka bisa ditambahkan dari yang lain. Maka sebagai hadiah, 2,5-nya sebagai haknya sendiri kan sohibul kurban, hadiah dan sedekah. Sebagai sohibul kurban diambilkan dari situ 2,5 kilo, nah 1,5-nya diambilkan dari punya orang lain sebagai hadiah. Boleh gitu ya. Monggo. Gambaran penjenengan tadi, kalau yang 2/3 itu kan akan dibagikan kepada warga dan sebagainya. Iya. Penjenengan juga tadi yang kurban bahkan dapat 4 kilo, tapi yang tidak kurban bisa dapat 8 kilo karena suami istri anak 6. Rewang. Karena rewang tadi. Karena rewang, enggak rewang enggak dapat. Ini contoh kasus di masjid di Ngruki itu panitianya menetapkan yang rewang dapat 1 kilo. Jadi saya tadi nggak rewang juga dapat karena rewang. Oke, lanjut pripun? Bolehlah panitia berimprovisasi, misalnya hak pada warga atau yang diberikan pada warga itu atas dasar kakak. Oh, ya ini 6, tapi 3 kakak, 3 kilo misalnya, atau bagaimana? Enggak apa-apa. Tadi yang nyambung yang ditanyakan Profesor tadi fleksibel. Artinya jenengan mau main pintu, pokoknya anggar sak pintu ini siji misal gitu, karena mungkin di itu nggak cukup kalau banyak gitu kan, itu tidak apa-apa walaupun dalamnya banyak. Atau jenengan ngitung per kakak ya boleh, atau jenengan ngitung per kepala ya boleh. Nah yang saya contohkan tadi karena rewang gitu. Jadi karena dia rewang terus dikasih kupon, nah pas pulang ditebus dapat sekilo peng 8 kilo, yang kurban nggak berangkat dapat 4 gitu. Nah nanti ada lagi dinamika di masjid tertentu, ya, nggak boleh dimasak. Kan ini dimasak apa kan? Dimasak. Nanti masjid tertentu nggak boleh dimasak, nggak boleh, harus dibagi mentah. Nah bagaimana hukumnya? Hukum kurban dengan hukum akikoh sama. Pertanyaan saya, jadi kan akikoh dimasak atau mentah? Masak. Sehingga dalam konteks kurban boleh, tak apa-apa. Lah yang dimasak yang mana? Yang mana? Boleh dari yang mana aja yang jelas. Dari sohibul kurban, untuk sohibul kurban disingkirkan dulu, untuk planning dibagikan singkirkan dulu. Kan mesti ada sisa. Nah itu dari sisa itu bisa dimasak. Atau misal disepakati, oh dase atau sikile atau buntute orang didongke, nah dimasak boleh, tidak apa-apa, mengatakan. Wonten malih
Tekap? Ya, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wassalji wal barad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, wabillahi berkatan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.